Kalian pernah dengar nggak sih bahasa Arab, Ibrani, sama Aramnya tuh kedengaran mirip-mirip. Ternyata mereka tuh bukan cuma sekedar tetangga, tapi mereka punya DNA yang sama. Selamat datang di Lugah Samia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Dalam kajian linguistik, bahasa di dunia tidak berdiri sendiri, melainkan dikelompokkan ke dalam rumpun-rumpun berdasarkan asal-usul dan karakteristiknya. Salah satu rumpun bahasa yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban adalah bahasa Semit atau yang dikenal dengan bahasa Samia. Rumpun ini mencakup seperti bahasa-bahasa Arab, bahasa Aramia, bahasa Ibrani, dan yang memiliki pengaruh luas dalam bidang agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dalam linguistik, bahasa diklasifikasikan ke dalam dua tipologi. Yang pertama ada tipologi genetis dan tipologi struktural. Para ahli seperti Max Muller membagi bahasa di dunia menjadi rumpun-rumpun besar. Yang pertama ada rumpun Indo-Eropa, yang kedua ada rumpun Semit-Semit, dan ketiga ada rumpun Turania. Dalam pembagian ini, bahasa Arab masuk kepada rumpun Semit-Semit yang mana dia memiliki hubungan erat dengan bahasa-bahasa di wilayah Asia Barat dan Afrika. Sebagai bagian dari rumpun Semit-Semit, bahasa Arab ini memiliki kesamaan dengan bahasa lain dalam rumpun tersebut, baik dari sistem struktur dan sistem kebahasaan. Sebagai bagian dari rumpun Semit, bahasa Arab ini memiliki kesamaan karakteristik dengan bahasa-bahasa di rumpun tersebut, seperti ada sistem dua gender dan ada pola akar yang sama, serta perubahan kata kerja sesuai subjek. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu keluarga bahasa yang memiliki hubungan historis yang kuat. Secara historis, bahasa Arab merupakan rumpun bahasa Semit yang berkembang di wilayah Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab. Bahasa ini terbentuk dalam proses yang panjang yang melibatkan perpindahan dan penyebaran bangsa Semit ke wilayah-wilayah tersebut. Nah, bahasa ini terbentuk dari proses yang panjang melalui akibat dari interaksi dengan budaya lain hingga akhirnya menjadi bahasa yang luas seperti sekarang. Beberapa tokoh klasik memiliki perbedaan pandangan mengenai asal-usul bahasa Arab. Ada yang mengaitkannya dengan Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, yang melihatnya sebagai bahasa yang berkembang secara alami melalui sejarah peradaban manusia. Seperti yang disebutkan pada awal tadi, bahwasanya kata Sem berasal dari nama anak Nabi Nuh, yaitu Sem bin Nuh. Pada abad keempat, Saint Jerome menerjemahkan sebuah kitab yang disebut Vulgata. Pada kitab ini, bahasa Ibrani Sem diterjemahkan menjadi Sem, yang mana kata Sem ini menjadi adopsi para ilmuwan untuk kata-kata populer dari rumpun bahasa Semit itu sendiri. Meskipun akarnya dari Alkitab, penggunaan istilah Semit untuk istilah ilmiah baru dipopulerkan pada tahun 1781 oleh August Ludwig von Schlosser, seorang ilmuwan asal Jerman. Ada berbagai perdebatan di kalangan akademis dan orientalis tentang dari mana asal-usul bangsa Semit ini sebelum mereka bermigrasi ke seluruh penjuru Timur Tengah. Teori pertama disebutkan bahwasanya bangsa Semit ini berasal dari Habsyi atau Afrika Utara. Teori ini disebutkan oleh Borton, yang mana mereka melihat adanya persamaan antara bahasa-bahasa Semit dengan bahasa-bahasa Hamitik di Afrika atau Afro-Asiatik. Teori kedua menyebutkan bahwasanya bahasa Semit ini berasal dari negara Kan'an atau yang dikenal sebagai Suriah. Sebagian kecil peneliti menyebutkan bahwasanya wilayah Syam
dari Suriah ke Palestina ini sebagai pusat awal karena wilayahnya sangat strategis. Namun, teori ini kurang populer dibandingkan dengan teori Jazirah Arab. Teori ketiga yaitu teori dari von Kremer dan Guidi. Mereka menyebutkan bahwasanya tanah asal bangsa Semit adalah Babilonia dikarenakan kesamaan asal kata flora dan faunanya. Teori keempat, senada dengan teori ketiga, menyebutkan bahwasanya asal-muasal bangsa Semit berasal dari Irak Selatan, yang mana menitik tolakan Eufrat dan Sungai Tigris menjadi titik tolak pusat migrasi. Adapun teori kelima merupakan teori yang paling sahih, didukung oleh para pakar seperti Ernest Renan, Philip K. Hitt, dan Karl Brockleman. Mereka menyebutkan bahwasanya asal-muasal bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab, dikarenakan Jazirah Arab ini posisinya paling terlindungi, sehingga karakteristik bahasa dan ras Semit tetap terjaga paling murni di sini sebelum mereka melakukan migrasi besar-besaran. Teori keenam, pada teori ini menyebutkan bahwasanya asal-muasal bangsa Semit berasal dari Afrika Timur. Teori ini merupakan pengulangan dari teori satu yang menekankan pada migrasi silang antara benua Asia dan benua Afrika. Setelah tadi kita sudah mengenal rumpun bahasa dan juga rumpun bahasa Semit secara historis, sekarang kita akan membahas ciri-ciri umum dan juga ciri-ciri khusus rumpun bahasa Semit. Di dalam rumpun bahasa Semit terdapat bahasa-bahasa. Di antaranya ada bahasa Ethiopia, ada bahasa Aramia, ada bahasa Ibrani, dan juga ada bahasa Arab. Nah, kita akan menyebutkan ciri-ciri umum dari beberapa bahasa saja. Masuk ke ciri-ciri umum rumpun bahasa Semit yang pertama. Di dalam rumpun bahasa Semit itu mengenal spesifikasi dengan huruf H dan H. Jadi bahasa-bahasa yang terdapat di rumpun Semit itu biasanya mengenal huruf H dan juga H. Masuk ke ciri umum rumpun bahasa Semit yang kedua, di dalam bahasa Semit mengenal juga persamaan kata benda seperti mufrad, musanna, dan juga jamak. Kemudian untuk ciri yang ketiga, bahasa Semit juga memiliki atau mengenal istilah flektif atau yang biasa kita kenal dengan i'rab. Setelah tadi kita mengenal ciri-ciri umum rumpun bahasa Semit, sekarang kita masuk ke ciri-ciri khususnya. Ciri khusus yang pertama, dalam bahasa Arab kita mengenal makrifah yang ditandai dengan alif lam di awal isim. Misalkan kitabun, ketika makrifat maka dibaca al-kitabu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani makrifat itu ditandakan dengan huruf H di awal isim juga. Misalkan ada contoh kata buku dalam bahasa Ibrani itu sefer. Nah, ketika dibaca makrifah maka ditambah H di sebelum isimnya. Jadi dibaca H sefer. Sekarang kita masuk ke ciri khusus yang kedua. Dalam bahasa Arab kita mengenal istilah jamak mudzakkar salim dan juga muannats salim yang ditandai dengan waw dan nun untuk mudzakkar dan alif dan ta untuk muannats. Jadi ketika misalkan ada contoh kata muslim, ketika mudzakkar maka ditambah dengan waw dan nun menjadi muslimun, dan ketika muannats salim maka dibaca dengan muslimat. Nah, berbeda dengan bahasa Arab, untuk bahasa Ibrani jamak itu ditandai dengan mim dan ya untuk muzakkar dan waw dan ta untuk muannas. Misalkan contohnya buku, ketika buku itu dijadikan jamak muzakkar maka ditambah dengan mim dan ya. Jadi kan kata buku itu sefer, dan ketika menjadi jamak mudzakkar maka dibaca dengan serafim. Sedangkan untuk contoh muannats salim kita ambil contoh
yalda yang artinya anak perempuan. Ketika menjadi jamak muannats salim, maka ditambah huruf waw dan ta di akhirnya menjadi yaldot. Kemudian untuk ciri khusus yang ketiga, dalam bahasa Arab kita mengenal huruf ain, sin, qaf, tetapi di dalam bahasa Babilonia huruf tersebut itu tidak ada. Nah, setelah kita mempelajari tentang asal-usul, sejarah, dan ciri-ciri bahasa Semit, dari sini kita paham bahwasanya mempelajari al-lughah Asamiyah bukan hanya belajar tentang bahasa, akan tetapi kita juga belajar tentang evolusi dari peradaban Afrika Utara dan Timur Tengah itu sendiri. Oke guys, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, see you. Aku masuk. Enggak.